Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lugas Muhammad Sakti dari kelas 10 3C3, absen 13, ingin menjelaskan tentang sejarah gerakan 30 September. Apa itu G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Faktor-faktor G30 SPKI. Pertama, faktor ekonomi. Permasalahan dalam kudeta di setiap negara tentu saja diawali dengan faktor ekonomi sebagai alasan pembenaran kudeta. Tidak terkecuali di Indonesia, ekonomi Indonesia sedang terpuruk pada tahun 1965, di mana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno berkurang. Ditambah lagi dengan kebijakan ganyang Malaysia yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Kepercayaan masyarakat Indonesia dan militer mencapai titik terburuk saat itu. Kedua, angkatan kelima gagasan PKI. Pengaruh PKI pada tahun 1965 mencapai pada puncaknya di mana pengikut dan simpatisan PKI telah memasuki dengan elemen masyarakat dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Soekarno. Ketiga, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun 1964 dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan rumor perebutan kekuasaan bila Presiden Soekarno akan meninggal dunia. Akan tetapi, ini sebenarnya diketahui oleh Ketua PKI, yaitu Aidit, bahwa Presiden Soekarno hanya sakit ringan. Keempat, permusuhan dengan Malaysia. Faktor ini juga menjadi salah satu sebab kuat karena PKI lah yang menghasut Presiden Soekarno untuk bersikap lebih tegas dan menolak negosiasi yang diusulkan oleh Presiden Filipina dan Presiden Menteri Malaysia saat itu. Latar belakang munculnya gerakan 30 September 1965. Di penghujung masa demokrasi terpimpin, negara Republik Indonesia dilanda krisis sosial politik dan ekonomi nasional yang memprihatinkan. Kondisi ini memberi peluang kepada PKI dan simpatisannya untuk memperluas pengaruhnya. Adanya pemberlakuan doktrin Nasakom turut pula mempertinggi kedudukan PKI dalam peraturan politik Republik Indonesia yang hanya dapat diimbangi oleh Angkatan Darat. Pengaruh PKI ternyata juga berkembang di kalangan seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, kaum intelektual lainnya, dan bahkan para perwira ABRI. Beberapa angkatan kelima ini berasal dari DN Aidit. Ia menyatakan bahwa partainya menuntut kepada pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Namun Angkatan Darat menolak pembentukan angkatan kelima. Kronologi G30 SPKI 30 September 1965. Pada Kamis 30 September 1965, pada malam hari, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. 1 Oktober 1965, gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. 2 Oktober 1965. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI Angkatan Darat dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI, tetapi berhasil melarikan diri. Dapat keterangan bahwa para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965
ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan sumur lubang buaya. 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur lubang buaya dilanjutkan kembali yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. 5 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. 6 Oktober 1965. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwi Kora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.